Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian akan selalu sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga kedisiplinan kita walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Jangan lupa semuanya untuk mengisi kehadiran di grup WA ya. Pak Guru akan catat kalian tetap disiplin, tetap semangat mengisi absen di grup WA yang Pak Guru sediakan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5. Ekosistem. Subtema yang pertama, komponen ekosistem, dan pembelajaran yang pertama. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah selesai belajar tentang tema 4, subtema yang keempat, bagaimana cara kita menjaga organ-organ peredaran darah manusia. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu belajar tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak teks non-fiksi, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan teks bacaan yang disajikan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya secara benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kegiatan belajar yang pertama, silakan kalian saksikan video yang ada di YouTube lewat link yang telah Pak Guru bagikan di grup WhatsApp seperti ini. Baiklah, sudah selesai kalian menontonnya? Setelah kalian menonton, silahkan kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian secara berkelompok untuk membuat daftar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang ingin kalian ketahui tentang ekosistem. Baiklah, silakan amati kedua gambar ini. Kemudian, jelaskan perbedaan dari kedua gambar ini sesuai dengan jenis makanannya masing-masing. Pada kegiatan selanjutnya, silakan kalian baca teks tentang ekosistem yang telah Pak Guru bagikan lewat WhatsApp. Baca baik-baik. Pak Guru beri waktu 10 menit. Baiklah, kalian telah membaca teks dengan cermat. Pak Guru akan memberi beberapa pertanyaan. Menurut kalian, apa itu ekosistem? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang kalian ketahui tentang ekosistem? Pertanyaan ketiga, apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah semua tempat terdiri dari ekosistem yang sama? Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan tuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan, kemudian dikirim lewat WhatsApp group. Baiklah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Jadi, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya
terdapat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Jadi pada dasarnya adalah semua istilah yang tadi Pak Guru sampaikan itu semuanya sama. Jadi ketika kita akan mencari ide pokok atau pokok pikiran dalam suatu paragraf, itu berarti kita mencari inti bacaan dari paragraf tersebut. Sudah paham anak-anak semuanya? Silahkan kalian mencari, mengeksplor sendiri tentang materi yang Pak Guru sampaikan agar lebih luas pemahamannya. Nah, jadi hewan itu terbagi menjadi 3 macam, 3 jenis berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti rumput, kemudian buah atau biji-bijian, dan lain sebagainya yang dari tumbuhan. Apa sih hewan-hewan tersebut? Contohnya adalah ada kambing, ada sapi, kuda, kemudian gajah, dan jerapah, dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya memakan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau dari hewan lain. Kalian pernah lihat ada harimau mengejar-ngejar kancil, mengejar-ngejar rusa untuk dimakan. Yang dimakan apanya adalah daging. Jadi contoh hewan yang termasuk karnivora adalah singa, kemudian harimau, kemudian serigala, dan kemudian adalah buaya. Nah, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan daging. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memakan daging lainnya. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau bisa kita sebut makan segalanya. Apa sih yang dimakan? Ada rumputnya dimakan, ada daun-daunan dimakan, kemudian ada biji-bijian dan ada daging pun dia makan. Apa itu contohnya? Apa contoh hewannya? Ada tikus, kemudian adalah ayam, yang ketiga adalah kera. Demikianlah penjelasan sedikit tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Semuanya. Baiklah, kegiatan yang selanjutnya adalah silakan kalian mengamati hewan peliharaan yang ada di rumah kalian. Kemudian diskusikan dengan orang tua kalian, dan hasilnya nanti setelah kalian diskusi dengan orang tua kalian, nanti hasilnya ditulis dan dikirimkan lewat link yang Pak Guru tadi bagikan di WhatsApp. Itu link Google Form, nanti kalian diunggah di sana. Alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran telah kita lalui bersama. Kalian benar-benar hebat, walaupun kalian di rumah tetap hebat dan semangat dalam belajar. Jadi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini adalah tentang ekosistem. Yang pertama tentang pokok pikiran, yang kedua tentang teks non-fiksi, dan yang ketiga adalah tentang penggolongan hewan berdasarkan makanan. Baiklah, untuk mengukur apakah kalian sudah paham dengan materi yang telah kita lakukan, silakan kalian kunjungi link yang telah Pak Guru sampaikan tadi, ya. Link yang telah Pak Guru berikan di WhatsApp grup. Silakan kalian kunjungi, kalian klik linknya, dan kalian kerjakan dengan santai dan menyenangkan. Silakan mencoba. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian apa yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru minta maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.